Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marvel Daniwenda dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Instrumentasi. Di sini materinya saya ambil judul Alat Pengukuran dan Pengendalian, yaitu bab 1 latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan 1.1 sistem instrumentasi. Konsep dasar sistem instrumentasi merujuk pada rangkaian perangkat dan komponen yang digunakan untuk mengukur, merekam, dan mengendalikan parameter atau variabel tertentu dalam suatu proses atau sistem. Sistem ini memainkan peran krusial dalam berbagai industri seperti otomatis, industri teknik kimia, kendali proses, dan sistem keamanan. 1.2 Alat pengukuran dalam sistem instrumentasi. Alat pengukuran adalah komponen penting dalam sistem instrumentasi yang berfungsi untuk mengubah sinyal fisik dari suatu parameter seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan lain-lain menjadi sinyal yang dapat diproses dan dimanfaatkan oleh sistem. Jenis-jenis alat pengukuran antara lain yaitu sensor, merupakan perangkat yang merespon terhadap perubahan fisik atau kimia dari lingkungan sekitarnya. Contohnya terkompel dan untuk mengukur suhu, atau sensor tekanan untuk mengukur tekanan fluida. Transducer, mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain, misalnya transducer atau ultrasonik yang mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik untuk mengaplikasi pengukuran jarak. Prinsip kerja alat pengukuran beragam tergantung pada jenisnya. Contoh, sensor tekanan menggunakan perubahan resistansi atau kapasitasi untuk menghasilkan sinyal yang berbanding lurus dengan tekanan yang diukur. 1.3 Alat pengendalian dalam sistem instrumentasi. Alat pengendalian digunakan untuk mempertahankan atau mengukur nilai dari parameter yang diukur dalam batasan yang diinginkan. Jenis-jenis alat pengendalian meliputi yaitu controller, sistem elektronik atau komputer yang memproses informasi dari sensor dan menghasilkan sinyal kontrol ke aktuator. Aktuator merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, misalnya motor DC atau katup pneumatik untuk mengatur nilai variabel yang diinginkan. Prinsip kerja dari alat pengendalian tergantung pada jenisnya. Sebagai contoh, sistem kontrol umpan balik mengukur output dari proses, membandingkannya dengan nilai frekuensi dan menghasilkan sinyal kontrol untuk mengoreksi deviasi dari nilai target. 1.4 Integrasi alat pengukuran dan pengendalian. Integrasi yang baik antara alat pengukuran dan pengendalian sangat penting untuk memastikan kinerja sistem instrumentasi yang optimal. Alat pengukuran memberikan informasi yang diperlukan untuk alat pengendalian agar dapat mengatur dan mempertahankan parameter dalam nilai yang diinginkan. Misalnya, dalam sistem kontrol suhu untuk proses industri, sensor suhu mengukur suhu aktual yang informasinya digunakan oleh controller untuk mengatur pemanasan atau pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. 1.5 Tantangan dan inovasi dalam alat pengukuran dan pengendalian.
Meskipun alat pengukuran dan pengendalian memiliki peran penting dalam sistem instrumentasi, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti akurasi pengukuran, keandalan operasi, dan kompleksitas integrasi. Inovasi terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kecepatan respon, dan efisiensi energi dari alat-alat ini. Contoh inovasi termasuk penggunaan sensor mikroelektromekanik atau disingkat MEMS untuk ukuran yang lebih kecil dan lebih akurat, serta pengembangan kontroler otomatis adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi operasional yang berubah. Satu titik 6. Prinsip dasar operasi alat pengukuran. Definisi dan tujuan. Prinsip dasar operasi alat pengukuran dan dalam sistem instrumentasi termasuk konversi sinyal fisik menjadi informasi yang dapat diukur. Metode pengukuran. Penerapan teknik-teknik pada sensoris transducer dan teknik pengukuran lainnya. Jenis-jenis sensor dalam sistem instrumentasi. Yang pertama, sensor suhu prinsip kerja aplikasi dalam industri seperti manufaktur dan otomotif. 2. Sensor tegangan. Jenis-jenis penggunaan dalam pengendalian proses industri dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, sensor aliran. Penerapan dalam mengukur aliran fluida dalam sistem pipa dan proses. 1.7 Sistem pengendalian dalam sistem instrumentasi. Feedback dan feed-forward control. Peran sistem kontrol dalam mengatur proses berdasarkan data yang diperoleh dari sensor. Penggunaan sistem otomatisasi. Contoh penerapan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. 1.8 Tantangan dan solusi dalam pengembangan sistem instrumentasi. Tantangan integrasi, kompleksitas mengintegrasikan berbagai komponen sensor dan sistem kontrol. Keamanan data. Strategi untuk menjaga keamanan data yang dihasilkan oleh sistem instrumentasi dalam era digital. 1.9 Perkembangan terkini dan pengaruh teknologi komunikasi atau IoT dan sistem instrumentasi. Bagaimana IoT mempengaruhi evolusi sistem instrumentasi, integrasi dengan cloud company untuk analisis data yang lebih canggih. Studi kasus atau contoh implementasi. Industri farmasi. Penerapan sistem instrumentasi dalam pengendalian kualitas produk farmasi. Industri otomotif. Penggunaan sensor dan sistem pengendalian untuk meningkatkan efisiensi proses manufaktur. Implikasi dan manfaat sistem instrumentasi. Efisiensi operasional. Bagaimana sistem instrumentasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses industri. Inovasi dan pengembangan produk. Kontribusi sistem instrumentasi terhadap inovasi produk dan layanan. Yaitu kita masuk di bab ketiga, penutup. A. Kesimpulan. Pentingnya alat pengukuran dan pengendalian. Alat pengukuran dan pengendalian memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses produksi atau layanan berjalan dengan efisiensi dan berkualitas. Yang pertama, fungsi alat pengukuran. Alat ini digunakan untuk mengukur parameter kritis dalam proses seperti suhu, tegangan, kelembapan, dan lain-lain
yang mempengaruhi hasil akhir produk atau layanan. Yang kedua, pengendalian proses. Alat ini tidak hanya untuk mengukur tetapi juga untuk memastikan bahwa parameter-parameter yang diukur dalam rentang yang diinginkan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Yang ketiga, penerapan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan alat-alat yang lebih presisi dan dapat diandalkan mendukung proses produksi modern. B. Saran. Yang pertama, pengembangan teknologi. Mengusulkan untuk terus mengembangkan teknologi alat pengukur yang lebih presisi dan efisien untuk memenuhi kebutuhan industri dan penelitian yang semakin kompleks. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mengusulkan perluasnya program pendidikan dan pelatihan bagi para profesional dan akademisi dalam penggunaan alat-alat pengukur dan teknik pengendalian terbaru. Ya baik, terima kasih. Itu adalah materi saya. Dari situ saya akhiri dengan shalom, selamat siang.